Nasabah galbay pinjol tidak respon di saat ditagih oleh debt collector atau DC pinjol melalui WhatsApp, melalui telepon, dan juga SMS. Apa yang akan terjadi dan apa resikonya, dan apakah itu solusi terbaik bagi teman-teman yang sedang galbay pinjol? Oke teman-teman, jadi misalkan kalian merespon di saat ditagih oleh DC pinjaman online atau debt collector, ya, itu adalah kesempatan bagi mereka. Ya, kesempatan bagi mereka untuk memprioritaskan kalian. Nah, misalkan kalian merespon, jadi kalian itu nanti akan terus-menerus ditelepon sama mereka atau ditagih sama mereka supaya secepatnya membayar, ya. Misalkan kalian mengabaikannya atau tidak merespon, maka mereka itu tidak akan memprioritaskan kalian, karena nasabah yang galbay pinjol itu sangat banyak sekali, mungkin bisa ratusan atau ribuan teman-teman. Jadi debt collector itu mencari orang yang atau mencari nasabah yang merespon, ya, yang bisa. Nah, misalkan kalian merespon, berarti kalian itu bisa membayar secepatnya, seperti itu dianggapnya. Ya, misalkan kalian tidak mau pusing, ya, tidak mau stres, ya lebih baik abaikan saja. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalkan kalian mengabaikannya, otomatis kalian itu tidak akan diprioritaskan sama mereka, ya. Tidak akan diburu-buru sama mereka supaya cepat bayar. Ya, jadi intinya kalau kalian ada niatan baik, pastinya kalian akan bayar juga kan, seperti itu. Jadi debt collector itu hanya ini teman-teman, ya, hanya menagih supaya kalian itu cepat bayar saja, seperti itu. Ya, jadi intinya kalau misalkan kalian respon atau kalian mengangkat teleponnya atau membalas SMS-nya atau membalas chat WhatsApp-nya, maka kalian itu akan diprioritaskan sama mereka, akan terus menerus. Nah, jadi intinya nanti akan bikin down kalian, akan membuat kalian takut, ya, pastinya kalian ketar-ketir mencari pinjaman lagi untuk lunasi hutang tersebut, ya, seperti itu, ya. Jadi mereka itu tahu kalau orang yang respon itu pasti mereka anggap mereka itu takut, ya, dan akan secepatnya mau membayar. Jadi seperti itu. Nah, misalkan kalian tidak respon, otomatis mereka itu tidak akan ini teman-teman, ya, tidak akan memprioritaskan kalian, ya, karena yang galbay itu bukan kalian saja, jadi sangat banyak. Mereka itu tidak akan membuang-buang waktu mereka untuk meladeni atau untuk melayani nasabah yang tidak respon, ya. Mereka itu kan target, kalau misalkan mereka tidak memenuhi target, otomatis mereka itu akan dikeluarkan oleh perusahaan atau dipecat, ya, seperti itu. Jadi tidak becus kerja, jadi seperti itu, ya. Jadi intinya bagi teman-teman yang tidak mau stres, ya, tidak mau menjadi beban pikiran, ya, lebih baik abaikan saja. Misalkan kalian ditagih mau lewat apa kek, ya, mau lewat WhatsApp, mau lewat telepon, itu biarkan saja. Misalkan mereka ke rumah, tetap ya kalian itu kalau misalkan ke rumah kalian hadapi saja. Tapi kalian kalau misalkan tidak punya uang di saat mereka ke rumah, ya kalian ngomong apa adanya, ya. Kalau misalkan kalian niat bayar, kalian bisa bayar lewat aplikasi. Jangan sampai kalian itu membayar lewat DC-nya teman-teman, ya. Kita harus antisipasi, jangan terlalu percaya sama orang teman-teman, ya. Takutnya tidak dibayarkan nantinya kalau misalkan kalian udah punya uang. Jadi seperti itu. Jadi intinya supaya kalau kalian tidak mau stres, ya sudah biarkan saja. Intinya kuatkan mental saja, ya. Misalkan kalian galbay di aplikasi pinjaman online. Intinya seperti itu, ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa membuat teman-teman merasa tenang, ya, tidak panik lagi, ya, ketika galbay di aplikasi pinjaman online. Ya, jadi intinya kalau misalkan kalian galbay di pinjaman online, itu intinya kalian pura-pura masa bodoh. Ya, pura-pura masa bodoh, jangan terlalu pikirkan, intinya seperti itu. Yang penting kalian itu ada niatan bayar. Kalau kalian merespon, kalian itu akan dicecer sama mereka supaya secepatnya membayar, ya. Jadi seperti itu. Lebih baik solusinya itu mengabaikan. Biarkan saja,
bukan berarti kita itu lari dari tanggung jawab ya, karena kita itu tidak mau stres ditagih tiap menit tiap jam ya, seperti itu. Jadi intinya kalau kalian punya uang udah langsung saja bayar. Intinya kalau di atau ditaruh tiap hari itu abaikan saja. Kalau misalkan mereka mau ke rumah ya silahkan hadapi gitu kan, seperti itu ya, hadapi, gak usah takut. Intinya kalau masalah kita galbay pinjol itu kan tidak ada ini ya, tidak ada jaminannya. Kita mengajukan semua pinjaman itu melalui online gitu kan. Kita jaminan juga hanya KTP saja, hanya perdata saja. Misalkan kalau kita galbay itu data kita itu akan masuk ke slik OJK atau di backlist. Jadi intinya risikonya seperti itu saja. Jadi nggak usah perlu ditakuti teman-teman ya. Jadi intinya kalau kalian galbay pinjol nggak usah khawatir ya. Jadi intinya kalian berdoa saja bagaimana supaya kalian bisa secepatnya membayar ya, dan rezeki kalian itu dilancarkan. Intinya seperti itu saja. Jangan terlalu memikirkan. Kalau kalian terlalu memikirkan akan stres, kalian akan sakit, dan kalian tidak akan sakit, dan kalian tidak bisa kerja dan mencari mencari uang. Jadi intinya ruginya kepada kalian. Intinya kalian masa bodoh saja. Kalau kalian niat bayar nanti insya Allah akan ada jalannya. Yang penting kalian itu jangan sampai terjerat oleh pinjaman online lain. Misalkan kalian terjerat di beberapa aplikasi pinjaman online, itu sangat bingung sekali teman-teman ya. Jadi kalau lubang tutup lubang seperti itu tidak akan beres-beres kalau seperti itu teman-teman. Ya lebih baik kita galbaikan saja dulu ya, daripada kita terjerat di aplikasi pinjaman online selamanya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa membuat teman-teman merasa tenang yang galbay di aplikasi pinjaman online. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.